Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor dan selamat datang ya bagi yang baru join di episode ke-84 ya. Nggak terasa udah cukup jauh ya perjalanan dari SMM. Dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan bahwa kita akan menganalisa IHSG ya, chart IHSG, dan juga kita akan mereview ulang SMM di episode sebelumnya apakah masih layak untuk di hold atau malah di outkan ya. Oke, dan juga disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual ya. Jadi tolong analisa ulang apa yang muncul nanti di screening menggunakan aplikasi MI Broker. Nah, langsung saja kita pada tanggal 9 November 2021 ya. Kita akan menganalisa seperti biasanya IHSG ya. Kalau kita lihat chartnya ini is good ya, seperti yang di episode sebelumnya saya bilang bahwa ini kemungkinan bakal retest lagi ya di resisten di 6683 ya. Jadi ada kemungkinan besok ini ketika dia nyentuh dan sesi keduanya kemungkinan bakal turun ya. Jadi sesi satu naik, sesi keduanya turun. Tapi ada juga dia potensi untuk breakout ya. Oke, dan ini cukup bagus ya untuk IHSG. Jadi ini ada bagian pullbacknya gitu. Oke, good. Dan kalau kita lihat ya lumayan lah. Tapi ada juga kemungkinan dia bakal jatuh ya atau gagal untuk breakout gitu. Jadi dia akan kembali lagi ke fase sideways-nya. Jadi yang seperti saya bilang dari minggu-minggu sebelumnya ya, bahwa IHSG ini berpotensi bakal sideways aja ya. TikTokan di area 6600 sampai 6500 ini. Nah, ini adalah area-area konsolidasi ya kemungkinan. Seandainya dia tidak mampu menembus resisten maupun menembus supportnya ya. Jadi kemungkinan dia bakal tiktokan di area ini. Nah, itu untuk IHSG gitu cuy. Oke, kita akan langsung saja mencoba men-screening lagi ya, melihat dulu saham-saham di SMM episode sebelumnya. Jadi semalam ada yang ditambahkan ya. Oke, kita akan melihat, tunggu saya lagi buka aplikasinya. Oke, nah ini pertama ada BABP hari ini ARB ya. BABP hari ini ARB ya. Karena semalam itu kenaikannya cukup tinggi, jadi hal yang wajar jika terjadi koreksi ya. Bagi ini koreksi lumayan gitu. Ya, karena semalam itu kenaikannya cukup tinggi. Oke. Untuk BABP ya masih layak sih ya menurut saya. Masih layak untuk di hold gitu ya. Selain karena MA200-nya ya, di MA200, dan juga dia belum menembus MA200 maksud saya, dan juga dia masih ada sih support terkuatnya di 210 cuy. Di 210 ini support terkuatnya untuk BABP. Oke, jadi masih ada harapan bakal naik gitu ya, atau mantul atau rebound di support terkuatnya di MA200 dan juga di bawahnya ini di 210. Yang jelas cut loss ya ketika dia menembus 210. Nah, ini adalah area cut lossnya untuk BABP. Oke, selagi dia belum menembus is good ya, masih oke. Tapi seandainya besok lanjut tunggu, kalau kita lihat seandainya besok ARB dia akan ke 213, berarti ada kesempatan sekali lagi ya ARB 213. Oke, itu untuk BABP. Berikutnya ada Prim. Prim hari ini mengalami kenaikan sedikit ya 0,6, dan oke sih untuk Prim. Masih oke, masih di dekat supportnya ya di EMA dynamic-nya. Ada 3 EMA dynamic yang sangat dekat gitu ya di Prim ini. Oke. Itu untuk Prim. Oke, selanjutnya ada MNCN ya, yang baru saja semalam dimasukkan barengan dengan BABP. Tuh, MNC hari ini juga mengalami kenaikan sebesar 1,04% dan berada di level 970. Dan ini sangat good ya, di atas garis support sebelumnya ya. Oke, untuk MNC good, masih layak untuk di hold ya. Oke, berikutnya ada ULTJ.
Nah, ULTJ ini juga masih big event point ya, belum ada kenaikan maupun penurunan, dan sekarang masih di angka 1700 ya, dan ini masih sideways ya di area ini untuk ULTJ. Berikutnya ada Slice ya. Slice ini hari ini mengalami penurunan juga ya. Oke, untuk Slice mengalami penurunan. Dan bagi yang ini bid offernya kurang liquid ya, sahamnya kurang liquid dan volumenya juga hanya 936 ya, sedikit, jadi hati-hati untuk saham Slice ini ya. Ini sangat-sangat very apa, danger lah, high risk, sangat high risk ya untuk Slice. Walaupun pagi tadi sempat naik ya, di tertingginya ini di angka 2460, cuman ditarik lagi ke bawah, di closingnya di 2250 dan minus 2,1 ya dari harga sebelumnya gitu. Oke, untuk Slice itu aja. Berikutnya ada SMGR ya, saham semen. Kita lihat SMGR apakah masih layak kita hold gitu. Oke, terlalu ke bawah ya saya nariknya. Oke, cukup jauh. Oke, nah ini udah muncul. Oke. Untuk SMGR dia gapnya sudah tertutup ya. Kita lihat dulu di trading view apakah gapnya udah tertutup, karena kemarin terjadi gap up ya untuk SMGR. Dan kita lihat gapnya apakah udah tutup. Sepertinya udah tertutup ya SMGR. Oke, udah tertutup oleh shadownya ya. Jadi kemarin ada ada gap ya, dan sekarang udah tutup kembali ya. White. Oke, udah tertutup oleh shadow ya, atau kaki di bawahnya. Nah ini kita hapus dulu ya sebelumnya. Oke, untuk SMGR kesempatan ya, dia udah kembali lagi di dekat area resisten maupun supportnya ya di 9650. Nah ini sudah bagus lagi ya. Oke, good sih untuk SMGR ya. Bagus, gapnya udah tertutup. Dan lanjut lagi kita ke setelah SMGR berikutnya ada ADI yang hari ini naik ya. ADI, salah. Seharusnya chart ADI kalau dari AMI brokernya udah berwarna biru guys. ADI. Oke kan, tepat seperti saya bilang sudah berwarna biru kembali, dan ini siap untuk melanjutkan trennya ya. Karena kalau semalam kalau nggak salah saya bilang ya, kalau ADI ini besok turun lagi kemungkinan dia bakal kita out kan. Namun hari ini dia naik ya. Nah jadi ini dia siap melanjutkan lagi kenaikannya. Jadi ini adalah bagian pullback untuk ADI gitu ya. Nah ini chartnya udah bagus kembali ya. Untuk ADI naik 3,7 is good ya. Nah dia siap lagi kembali untuk kenaikannya, dan dari awalnya juga mulai kembali uptrend lagi. Oke, apalagi seandainya dia mampu breakout di 1220, nah itu sangat-sangat bagus lagi ya untuk ADI cuy. Oke, setelah ADI ada lagi Bevin ya. Bevin hari ini koreksi sebesar, hanya sedikit sih koreksi. Bevin koreksi 0,49 ya, dan tertahan di support dinamiknya ya di EMA 13, 21 dan 65 di bawah ini ya. Jadi EMA-nya agak dekat. Kalau kita gunakan price action juga masih di dekat supportnya ya untuk Bevin.
Oke, oke, ini Bevin Nasdaq ya. Kita ganti Bevin ya. Bank Finansial Corporate. Oke, nah ini sejujurnya ini agak menembus support ya untuk Bevin kalau dia price actionnya. Udah agak jelek sih. Oke, untuk Bevin agak-agak sedikit menembus ya. Sebelumnya, nah ini kebalikan ya, agak-agak berbahaya diwanti-wanti untuk Bevin. Namun masih bisa untuk layak ya. Setidaknya ada support dinamiknya dan juga masih oke lah untuk kita pertahankan Bevin. Ya, walaupun ada close-nya di bawah shadow sebelumnya ya, agak diwanti-wanti juga sih untuk Bevin, tapi masih oke. Oke, setelah Bevin nggak ada lagi, kita akan melakukan screening ya. Untuk hari ini kita lihat saham-saham apa saja yang berpotensi. Kita pakai yang Mebius dulu. Kita scan hari ini tanggal 8. Oke, tanggal 9 ya. Kita lihat di tanggal 9. Kita scan. Vico. Nah, Vico ini saham untuk scalping yang cocok ya. Jadi bagi yang ini sebenarnya caranya bagus ya. Cuman ini kalian lihat ya, shadownya itu ngeri ya. Saya pernah masuk, tapi memang diperuntukkan untuk scalping gitu, main cepat ya. Karena shadownya ini sangat mengerikan gitu. Nggak bisa untuk di swing lama-lama ya. Aldo lumayan. Almi unik udah tertinggi hari ini, naiknya 15, rawan koreksi dan kita terlambat ya untuk mengidentifikasinya. Unik. Argo, Arto lumayan ya dari semalam dan hari ini udah muncul signalnya. ASGR, nah ini juga bagus ya ASGR, sahamnya lumayan bagus chartnya. ASGR auto auto tira pola. Nah, pola ini lumayan kayak, tapi ini lumayan volatile ya. Pola PMJS terlalu tinggi kenaikannya. GRO, TVCO, PPGL lumayan mengerikan. IKBI, Harum. Nah, ini lumayan bagus ya. NPGF lumayan. NPGF lumayan. Cover. NICL. Nah, ini good juga ya. NICL walaupun volumenya sedikit ya. Nah, ini kurang liquid ya. Hati-hati saham-saham seperti ini kurang liquid, guys. Cuman kalau dari chartnya emang bagus ya chartnya. NICL lumayan chartnya. Live. Oke. Kalau dari chart NICL bagus dan Harum lumayan. Harum udah bagus kembali ya. Oke, itu saja sih ya untuk SMM. Untuk NICL agak berhati-hati karena kurang liquid dan volumenya juga belum terlalu banyak ya, rawan untuk diturunkan. Untuk Vico juga bahaya juga ya, saham ini termasuk saham-saham gorengan dan volatilitasnya itu sangat ini ya, sangat ekstrim ya. Kalian bisa lihat candle-candlenya ini banyak membentuk shadow.
ya. Jadi dia di tengah-tengah itu terkadang tidak sampai closing, dia penutupan tertinggi gitu. Jadi cocok untuk scalping ya, Vico ini cocok untuk scalping. Aldo ini cocok untuk kita lihat apakah cocok untuk swing. Cuman ini resistennya lumayan kuat ya di sini, dan ini kalau kita lihat Aldo masih menunggu ya untuk Aldo. Alkindo Naratama. Oke, IDX sudah tepat. Nah, Aldo ini udah 2 kali ya dari tes di area ini, namun dia gagal gitu. Jadi ini bisa kalian pola dekat sini ya, lumayan kuat ya. Namun kalau misalnya seandainya dia tembus ya dengan volume yang lumayan, nah ini akan bagus ya untuk Aldo gitu. Aldo cut lossnya dekat ya ini. Cut lossnya 3%an pakai pen toleransi ya. 3% atau 5% wajib hukumnya cut loss seandainya turun ya. Karena dari sebelumnya ini setelah turunnya bakal ke area ini ya kalau kita lihat. Nah, ini cocoknya sebenarnya buy on breakout. Cuman sebelum breakout kalian bisa beli dulu ya. Pakai strategi Darvas ya. Jadi ini ada kotak ya kalau Darvas box itu ya. Nah, kotak ini yang jadi awal mula dari support dan resisten di era modern sekarang itu. Nah, jadi cut lossnya itu dekat-dekat dengan white. Kita cari dulu mana rentang harganya. Seandainya dia turun ya, dia harga closing sekarang 3%an. Nah, itu tandanya kalian bisa cut loss di dekat sini, di 3%an sini ya. Di harga 810 ya, seandainya dia turun situ di closing. Atau kalau yang mau 5%, kalian bisa menggunakan di 5%. Oke, di harga 750 ya. Nah, ini area-area yang cocok bagi kalian jika mau beli Aldo gitu. Seandainya turun 3% langsung cepat-cepat cabut ya dari saham Aldo. Namun jika breakout ya, targetnya adalah ya maksimal di harga tertinggi sebelumnya di 1085. Jadi is good menurut saya seandainya dia breakout ya, jadi breakoutnya. Dan swingnya sekitar 29% ya total kenaikan. Oke sih untuk Aldo oke. Namun ada juga potensi dia bakal ke bawah lagi ya kalau kita lihat dari historical sebelumnya gitu. 2 kali dia gagal menembus resisten di sini. Oke, jadi tetap menggunakan cut loss ketat ya. Cut loss yang sangat ketat ya, seandainya dia gagal untuk naik gitu. Oke, ini saja SMM episode ke-83 ya. Episode ke-83 dan 84-83 hari ini. Pokoknya itulah, dan jangan lupa juga ya, jangan bosan-bosannya menonton SMM setiap hari Senin sampai Jumat ya. Jam Bursa Market, dan kita akan mereview dan juga men-scanning saham-saham seperti biasanya. Oke, see you, goodbye, next time kita ketemu lagi. Bye bye.